Halo, di video kali ini saya akan review ke kalian MIUI OS di Redmi 9. Di video sebelumnya saya udah share ke kalian cara installnya, dan di video kali ini saya bakal ngasih review singkatnya. Di sini kita bahas yang penting-penting aja ya. Jadi kita bahas cepat aja. Kita mulai dulu dari UI-nya. Tampilan MIUI OS ini mirip dengan iOS 14 ya, seperti icon-icon di status bar dan home screen-nya. Tampilan power menunya juga beda dengan MIUI pada umumnya. Tampilannya slide kayak gini. Recent app-nya ini juga beda ya. Di sini nggak ada icon buat clear, jadi kalian harus keluarin satu-satu kalau mau bersihin apps dari recent app-nya. Tampilan di menu settingnya ini juga udah kayak iOS ya. Daftar settingnya juga masih hampir sama dengan MIUI official, tapi di sini ada sedikit perbedaan. Di sini ada fitur AOD-nya juga, tapi sayangnya nggak work. Terus ini udah ada fitur super wallpaper-nya juga. Dan pilihan wallpaper-nya juga udah banyak. Di sini udah ada fitur buat ganti profile video untuk panggilan masuk juga. Di settingan displaynya ini juga nggak ada bedanya dengan MIUI official. Bedanya cuma ada di font setting yang ketebalan fontnya bisa diatur. Selain itu masih sama aja sih untuk notifikasi, lock screen, home screen, dan lain-lain. Di home screen-nya ini sayangnya nggak ada fitur buat ngatur grid apps dan fitur buat nampilin sisa memori. ROM ini juga belum support bahasa Indonesia ya, cuma ada beberapa pilihan bahasa aja. Regionnya juga nggak bisa diganti karena base ROM ini memang ada di MIUI China. Fitur memory extension-nya juga tetap ada, dan untuk varian 4/64 dapat tambahan memori sebesar 1 GB. Di sini ada satu tambahan fitur baru juga di settingan baterainya. Di sini ada pilihan buat ngatur performa dari baterainya. Ada 3 pilihan seperti power, balance, dan performance. Kalau kalian pakai yang performance ini, performanya diklaim bakal lebih ngangkat, tapi itu juga bakal berimbas ke konsumsi baterai yang makin boros, dan bikin suhu HP bakal lebih tinggi dari biasanya. Kayaknya ini bakal cocok kalau nanti dipakai pas game test. Untuk fitur spesialnya juga masih sama, ada game turbo, video toolbox, floating windows, dan lain-lain. ROM ini juga tetap support split screen, sekalipun udah ada fitur floating windows. Untuk versinya sendiri, yang kita review ini base-nya ada di MIUI 12.5.4 China dan udah Android 11. Security patch-nya ada di 1 November dan kernelnya masih pakai Perf Plus atau masih bawaan.
Saya juga udah lakukan benchmark test di ROM ini pakai Geekbench 5. Saya sebenarnya udah cobain pakai beberapa versi Antutu juga tapi stuck. Pas dites di Geekbench 5, CPU-nya dapat skor 340 untuk single core dan 1348 untuk multi-core. Sedangkan untuk GPU-nya, OpenCL dapat skor 1112 dan Vulkan dapat skor 1216. Skor yang didapat ini udah lumayan tinggi ya. Untuk fitur-fitur di kamera bawaannya sih masih sama aja. Tapi di sini udah ada tambahan mode malam. Mode Pro-nya masih sama aja, cuma work untuk foto aja. Mode Pro videonya belum ada. Mungkin ini bisa diaktifin sih kalau pakai ANX Cam. Fingerprint dan Face Unlock di ROM ini juga udah oke lah, responsif dan nggak delay. Saya udah pakai ROM ini sekitar 2 harian untuk daily seperti sosmed, nonton TikTok, dan YouTube. UI di ROM ini belum begitu smooth. Dark mode dan mode bacanya juga masih bug. Dan konsumsi baterainya masih tergolong boros. Selain itu, di beberapa kondisi, touchscreen di ROM ini kadang kurang responsif. Kalau untuk daily use, saya masih milih MIUI official sih. Karena ROM ini masih banyak kurangnya kalau mau dijadiin sebagai daily ROM. Mungkin bisa sedikit smooth sih kalau sekalian ganti kernel aja dan sekalian root juga. Kalau cuma buat sosmed-sosmed biasa aja udah oke lah. Tapi kalau penggunaan kalian sehari-hari tergolong ekstrim, ini sih belum recommended. Karena di sini kita bahasnya singkat, nanti kalian tinggal tanyain aja di kolom komentar kalau ada yang belum dibahas di video ini. Untuk game testnya saya belum cobain, nanti bakal kita bahas di video selanjutnya. Jadi itu dia review MIUI OS Redmi 9. Terima kasih sudah menonton video ini, tetap positif, rendah hati, dan sampai jumpa di video selanjutnya.